Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Bordan dan rekan saya Muhammad Hilmi akan menjelaskan tentang materi yaitu valuta dan perdagangan internasional. Dan untuk teori yang pertama adalah teori perdagangan klasik. Ada tiga pendapat dari teori perdagangan klasik. Yang pertama, teori perdagangan klasik menurut merkantilisme, yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting bagi suatu negara. Yang kedua, teori perdagangan klasik menurut Adam Smith. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan mutlak merupakan keunggulan yang didapatkan oleh sebuah negara karena berhasil membuat biaya produksi barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain. Dan teori ketiga yaitu teori perdagangan klasik Absolute Advantage Theory. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lainnya. Dan yang kedua adalah konsep perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan antar negara yang berbeda serta mengakibatkan timbulnya pertukaran akan valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan negara yang bersangkutan. Secara umum, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antar negara, pihak individu, dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lainnya. Dan yang ketiga adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, memperluas target pasar. Yang keempat, kondisi iklim berbeda-beda. Yang kelima, meningkatkan sumber daya manusia. Yang keenam, transportasi antar negara. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas produk lokal. Yang kedelapan, rasa saling membutuhkan. Yang kesembilan, hubungan diplomatik negara. Yang kesepuluh, era globalisasi atau pasar global. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Muhammad Hilmi. Materi selanjutnya yaitu tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, menaikkan devisa negara, dan yang kedua, memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Contohnya, misal di negara lain kekurangan beras, jadi kita mengekspor beras dari Indonesia ke negara lain. Dan yang ketiga, memperoleh keuntungan eksternal dan internal. Ya, seperti yang tadi itu kita mengekspor beras ke negara lain yang membutuhkan, sedangkan di Indonesia itu kita membutuhkan sebuah teknologi ya, dan kita mengimpor teknologi dari negara lain. Dan yang keempat itu memperluas pasar. Yang kelima, transfer teknologi modern seperti tadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas, yaitu suatu kebijakan dalam perdagangan internasional yang menghendaki adanya kebebasan sehingga tidak ada hambatan atau rintangan yang dapat menghalangi jalannya produk dari ke luar negeri. Berarti memberikan kebebasan supaya kita mengekspor barang atau mengimpor barang. Dan yang kedua, kebijakan perdagangan proteksionis, yaitu suatu kebijakan perdagangan yang sifatnya melindungi produk-produk yang ada di dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk asing. Dan yang selanjutnya ada valuta asing,
Yang pertama, sistem kurs bebas atau floating, yaitu pembuatan kurs terdiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Yang kedua, ada sistem kurs tetap. Terdapat campur tangan dari pemerintah di negara tempat tinggal. Sistem kurs ini juga ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam transaksi falas. Yang ketiga, ada sistem kurs mengembang terkendali, yaitu pemerintah atau pihak bank mempunyai kekuasaan dalam menentukan nilai alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia, sehingga pasar falas akan tetap stabil dan tidak akan terjadi banyak inflasi. Ya, sekian presentasinya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum OnClass. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.